lengkap saya Emmanuel Antonius Olim, NIM 18120136. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video untuk tugas pemrograman web yang bagian pertama. Untuk tugas pertama, jadi di bagian video yang pertama ini saya akan membuat tentang pengenalan Node.js. Jadi apa itu Node.js? Node.js sekarang hanya disebut Node adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript yang dikenal dengan JavaScript Runtime Environment. Dalam melaksanakan tugasnya, Node.js menggunakan v8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. v8 itu sendiri bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. File bytecode ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi print bytecode pada saat mengeksekusi aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. v8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda. Misalnya Mozilla Firefox menggunakan Heiderman Key, Apple Safari menggunakan JavaScript Core, dan Google Chrome menggunakan v8. Mesin v8 inilah yang digunakan oleh Node.js. Melalui Node.js kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat sebuah fitur aplikasi, baik yang berupa aplikasi konsol atau command line interface, aplikasi berbasis GUI, aplikasi web, aplikasi mobile seperti Android dan iOS, atau aplikasi untuk sistem kontrol dan akses perangkat keras. Jadi Node.js pertama kali dibuat oleh Ryan Dahl pada tahun 2009 dan hanya dapat dijalankan di dalam sistem operasi Linux. Namun saat ini Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows, Mac, dan beberapa varian jenis lainnya. Meskipun Node.js awalnya ditujukan untuk mengembangkan program yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan jaringan komputer, tapi pada kenyataan saat ini Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web. Node.js diyakini dapat memproses permintaan-permintaan yang dikirimkan oleh klien atau web browser dalam jumlah besar dengan performance yang baik. Karena alasan inilah Node.js saat ini mulai banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi web sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python, Ruby, dan Perl. Jenis-jenis aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang multifungsi. Berikut ini adalah jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan Node.js. Pertama, aplikasi konsol atau CLI, Command Line Interface, yaitu aplikasi yang berbasis teks dan dijalankan melalui terminal Linux, Shell, maupun Command Prompt. Aplikasi GUI, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga seperti Node.js, Node.js, dan Qt, Wxnode, Node.js, dan Wxwidget, dan Node.gtk, Node.js, dan GTK+.
Ada juga modul yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML, misalnya NW.js dan Electron. Berikut aplikasi web, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan web server yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser. Aplikasi untuk IoT atau Internet of Things dan robotika, yaitu aplikasi yang sangat khusus ditujukan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah Johnny 5. Jadi dengan modul ini kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor, LED, dan lain-lain yang terhubung dengan papan mikrokontroler tertentu seperti Arduino, BeagleBone, Intel Galileo, dan sebagainya. Berikut aplikasi untuk perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan dalam smartphone maupun tablet TV. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu menggunakan framework lain, misalnya React Native, framework yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS.